Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam senantiasa dari kita semua bagi Anda yang sangat dikasihi dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya berharap semua tetap semangat di dalam pemeliharaan Tuhan, kita selalu sehat. Mari kita mau menghampiri hadirat Tuhan dengan memuji menyembahnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Buka hatimu saudara, dan kita akan bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita.
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami dapat bersekutu kembali pada sore hari ini. Engkaulah Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas segala situasi dan keadaan kehidupan umatnya. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di mana kami mau senantiasa bertemu, rindu akan jamahan kuasa-Mu. Engkau ada dan hadir bersama kami ya Tuhan. Ajarilah kami dan kami juga mau belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun Anda berada, semua pendengar akan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan belajar pada waktu yang indah ini. Apa yang dikatakan pemeliharaan Tuhan. Apakah saudara dan saya sadar dan mengerti bahwa kita tidak berjalan sendiri di muka bumi ini. Tetapi kita berada di dalam kontrol Tuhan. Kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Banyak anak Tuhan berpendapat bahwa pemeliharaan Tuhan dikaitkan dengan berkat dan kelimpahan. Pemeliharaan dalam segala sesuatu, ya saudara, artinya tidak ada sesuatu yang terlepas daripada perhatian Tuhan, ya, dan pemeliharaannya. Karena Dialah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Dari mana kita tahu? Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa sekali saudara. Ya, Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan daripada apa saja yang saudara dan saya butuhkan. Pemeliharaan Allah dalam segala kondisi yang baik sampai pada kondisi yang tidak baik, Dia tetap menyertai kita semuanya. Ya, oleh karena itu saudara, Rasul Paulus juga mencatat bagaimana dia mengalami satu perjumpaan pribadi yang membuat Rasul Paulus itu bertumbuh. Ya, dia boleh percaya dengan iman karena dia mengalami sendiri. Ya, karena bukan dari kata orang, tetapi Rasul Paulus dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Perhatikan kata-katanya dalam ayat ini. Allahku. Ya, dia katakan Allahku, berarti dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah Allah yang dia kenal baik dan Rasul Paulus juga melayaninya. Dan itu adalah satu kesaksian pribadi dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus tidak dengar ya, saudara, tadi saya sudah katakan. Dia tidak mendengar dari kata orang, tetapi dia mempunyai pengalaman pribadi ya. Karena dia mengalami saudara, makanya dia bisa bersaksi. Dia bisa menyatakan apa yang terjadi di dalam keadaan dirinya sampai dia bertemu dengan Tuhan. Rasul Paulus bersaksi ya, bahwa Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Apapun yang dialami di dalam kehidupannya. Ya, dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Anda dan saya? Apakah kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ya, sebagai orang Kristen kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, apakah kita pernah mengalami pertolongannya? Ya, oleh karena itu saudara, apabila Anda mengatakan saya belum pernah melihat pertolongan Tuhan atau saya belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa. Kita mohon kepada Tuhan Yesus, ya, supaya Tuhan itu melawat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar janji, tetapi itu adalah satu bukti nyata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan Anda dan saya, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, milikilah persekutuan pribadi dengan Bapa kita. Milikilah hubungan pribadi yang begitu erat dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Maka saudara dan saya akan mengalami betapa indahnya pemeliharaan Allah. Mari kita melihat di dalam Mazmur 59
ayat yang ke-17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apa yang dikatakan oleh Daud, saudara? Saudara ulangi lagi ayat ini. Ya, Daud lari kepada Tuhannya. Dia katakan, engkaulah kota bentengku. Siapa kota benteng Anda? Apakah kita mau lari kepada Tuhan? Ya, ini satu pengalaman. Dia ngalamin sendiri pada waktu dia mengalami kesesakan. Raja Daud boleh lari dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungannya. Sungguh sangat indah kata-katanya. Ya saudara, di sini saya akan ceritakan sedikit suatu kisah nyata. Seorang pria yang menembak dan membunuh 2 orang di Bandara Udara Internasional. Sebagian orang mendesak agar pegawai bersenjata ditempatkan di setiap lokasi bagian check-in. Ya, sebagian lainnya berkata bahwa setiap orang harus diperiksa sebelum memasuki terminal bandara. Namun, seorang konsultan keamanan mengatakan, jika Anda memindahkan untuk pemeriksaan, di mana titik itu yang harus diperiksa, Anda pindah, maka Anda hanya akan mendorong masalah itu terjadi di tempat yang lain. Ya, berpindah ke bandara yang lain. Akan selalu ada tempat umum yang rawan terhadap serangan-serangan semacam ini. Di dalam dunia di mana kekerasan dan teror sering terjadi dan dapat menyerang kapan saja dan di mana saja. Di manakah saudara dan saya dapat menemukan rasa aman tersebut? Alkitab berkata bahwa rasa aman kita terletak pada perlindungan Tuhan yang tetap menyertai di dalam pemeliharaannya dan perlindungannya menyertai kita semua umatnya. Ya saudara, yakinlah akan itu. Sadarkah akan hal itu? Bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Mari kita baca di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-11. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Saudara, di sini dikatakan, ya, siapa yang akan memimpin aku? Siapa yang akan membimbing aku? Ya, saudara, Raja Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa. Jika kita memperhatikan yang lebih detail lagi, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luas dan sangat dalam. Dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, ada begitu banyak ungkapan tentang pemeliharaan Tuhan. Antara lain, mengasihi, melindungi, memelihara, membimbing, menenteramkan, memberkati, menjaga, mengelilingi, mengawasi, menuntun umatnya, menyertai, menguatkan, meneguhkan, menaungi, memuaskan, dan lain sebagainya. Saudara, bukankah itu nyata-nyata sungguh betapa Tuhan itu ada dan menyertai kehidupan umatnya. Ya, Tuhan adalah penjaga hidup kita secara 24 jam penuh. Dia tidak pernah terlelap dan dia tidak pernah tertidur. Dan tak pernah lelah dimanapun Anda dan saya membutuhkan pertolongannya. Tuhan tidak sejauh doa yang Anda panjatkan kepadanya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 121. Saudara, Mazmur ini begitu indah. Di manakah pertolongan Anda dan saya? Mari kita mau simak bersama-sama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang hari, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Saudara, meteraikan ayat itu di dalam hatimu. Ya. Bila perlu Anda baca ulang-ulang pada waktu Anda lemah, pada waktu Anda letih dan lesu, pada waktu Anda bimbang. Bacalah Mazmur 121 itu. Meteraikan saudara. Betapa kasih sayang Tuhan itu nyata bagi umat yang dikasihinya. Allah selalu menolong Anda dan saya pada waktu yang tepat. Tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu cepat. Dan selalu tepat dan indah pada waktunya. Hidup kita secara total ada di dalam otoritas, kedaulatan, dan kekuasaan Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh hidup kita tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Allah, tanpa seizin Tuhan tidak akan dapat terjadi. Ya, saudara. Jadi semuanya itu kalau ada sesuatu kejadian pasti Tuhan izinkan. Contohnya firman Tuhan mengatakan, kalau sehelai rambut kita jatuh tidak seizin Tuhan itu juga tidak bisa. Amin saudara. Ini ada sesuatu kisah nyata. Ada seorang pria yang bernama Thomas, hidupnya baik adanya. Sampai pada satu hari dia mengalami kecelakaan di tempat pekerjaannya yang sangat buruk. Pada waktu itu sebuah tiang katrol pengangkat besi seberat 200 kg patah dan menimpa kepalanya bagian kanan. Cedera itu sangat berat ya karena dia mengalami tengkorak kepalanya itu pecah dan sebagian otaknya itu keluar. Dokter mengatakan bahwa seperempat bagian daripada otaknya itu terluka. Dia mengalami koma selama 7 hari. Dan dengan peristiwa tersebut, saudara, pada waktu Thomas bangun, dia mencoba untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Tetapi ternyata semuanya tidak bisa digerakkan sama sekali. Akibat peristiwa itu, Thomas harus beristirahat, tidak bekerja di dalam kurun waktu 2 tahun. Ya. Thomas yang menghadapi pukulan yang sangat berat. Rencana untuk bertunangan akhirnya gagal dan batal. Hari-hari Thomas dilaluinya hanya dengan ratap tangis dan putus asa. Bahkan seringkali dia marah, kecewa dan menyalahkan Tuhan. Suatu malam Thomas tersentak sadar. Dia memikirkan seandainya pada waktu peristiwa eksiden atau kecelakaan itu terjadi dia meninggal, kemana dia akan pergi? Karena dia sadar bahwa masih ada dosa-dosa yang belum terselesaikan. Tetapi karena dia masih hidup, berarti Tuhan masih mempunyai rencana yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan akibat daripada kesadaran Thomas seperti itu, dia bangkit lagi semangatnya dan dia tidak mau berputus asa. Thomas mulai berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan kembali memberikan penghiburan dan kekuatannya kepada Thomas. Ya, Tuhan begitu baik. Step by step atau langkah demi langkah, perlahan-lahan tubuh Thomas mengalami pemulihan. Dia bisa mulai melukis dan tubuhnya mulai bisa digerakkan kembali normal. Dan dia mulai bisa berjalan walaupun masih perlahan-lahan. Keadaan tubuhnya menjadi kuat kembali dan dia mulai bekerja. Bahkan dia mampu untuk membawa mobil sendiri. Akhirnya pekerjaan Thomas ini berkembang dan dia bisa membawai 20 kepala keluarga. Yang dahulunya Thomas itu sudah gagal, yang merasa hidupnya sudah hancur dan terpuruk. Tetapi selama 2 tahun dia ada di dalam proses pertemuannya kembali bersama Tuhan. Dan dia merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupannya. Thomas bangkit kembali dan dia diberkati luar biasa. Akhirnya
Dia menikah dengan seorang wanita dan sekarang sudah memiliki 2 anak. Bukankah sungguh indah pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Tetapi ingatlah bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa terjadi kalau kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan tidak luput daripada proses kehidupan. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami proses. Semua mengalami proses. Oleh karena itu, janganlah berontak pada waktu kita berada di dalam proses Tuhan. Jangan berontak pada waktu kita di dalam pembentukan Tuhan. Karena pada waktunya dia akan membuat indah semuanya. Karena dia tahu persis sebelum kita dilahirkan. Dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan Anda. Dan Tuhan juga tahu persis kapan kita akan kembali ke dalam tangan Bapa. Oke? Oleh karena itu, mari saudara tekunilah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Ya, karena itu merupakan satu kekuatan. Tidak ada seorang pun yang luput daripada proses Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut pada waktu kita dibentuk di dalam pemrosesan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-5 dan sampai ke-7. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini adalah menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah terhadap Nabi Elia. Ya, betapa sempurnanya ya pemeliharaan Tuhan itu bagi umatnya. Mungkin Anda akan menjawab, ya Bu Pendeta atau Bu Pastor, itu kan Nabi Elia, saya kan bukan. Apabila kita percaya bahwa kita semuanya itu adalah milik Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita perhatikan ayat ini. Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Kehidupan waktu itu pasti sangat berat. Ya, bayangkan kalau kita mengalami di masa-masa kekeringan dan kekurangan air. Kita tidak bisa minum, saudara bisa bayangkan, maka kita akan mengalami dehidrasi, ya, dan kita akan mengalami kematian, ya. Juga apabila kita mengalami kekeringan bahan makanan, akan terjadi kelaparan yang mengerikan. Tetapi di sini kita bisa melihat satu kesaksian yang indah, bahwa Nabi Elia, dia mengalami pemeliharaan Tuhan, ya. Setiap pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Bagaimana Anda dan saya pada waktu saat-saat pandemik seperti ini? Yang kita juga mungkin mengalami kekeringan, ekonomi terpuruk, masa depan suram. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Kita belajar dari kisah ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak Tuhan percaya kepada kuasa Tuhan? Percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada atau tidak? Ya, mari kita akan belajar 3 hal. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini menceritakan tentang jada Sarfat. Ya, jadi yang pertama kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tidak dapat dihalangi oleh situasi apapun.
Ya, oleh karena itu saudara, siapa yang Anda andalkan di dalam hidup kita? Siapa yang saudara begitu bersandar sepenuhnya? Mari kita mau hanya bersandar kepada Tuhan yang pemilik langit dan bumi. Ya. Jadi kita belajar akan 3 hal tadi. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan tidak dapat dihalangi oleh situasi apapun. Saudara dan saya lagi mengalami masa pandemik. Ya. Dan pemeliharaan Tuhan pasti terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Dan tidak ada satu situasi pun yang berani atau yang dapat untuk menghalangi daripada pemeliharaan Tuhan tadi. Ya. Saudara, sungguh dahsyat kuasa Tuhan itu. Kebutuhan Elia tetap dipelihara, terpenuhi setiap hari. Mari kita koreksi diri. Bagaimana keadaan yang ada di sekeliling saudara dan saya. Tidak ada jaminan apapun, kapanpun berakhirnya virus corona ini. Ya, juga kehidupan ekonomi yang merosot saat-saat ini juga. Tetapi percayalah, kita memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhannya Elia. Tentunya Tuhan juga akan memelihara kehidupan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menelantarkan kehidupan kita umatnya. Karena Anda dan saya sudah dipanggil dan dipilih menjadi biji mata Tuhan. Ya, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Anda dan saya mengalami keselamatan itu. Walaupun semua krisis yang terjadi pada saat ini, dan kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, yang kita tahu adalah satu, yaitu Allah yang memelihara kehidupan umatnya. Sekali lagi, pemeliharaan Allah tidak dapat dihalangi oleh situasi dan kondisi apapun. Karena Tuhan adalah pemegang kendali akan situasi yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, pemeliharaan Allah membuat kita mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Jadi, kalau pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya, ketakutan kita akan sirna, kekhawatiran kita akan disirnakan. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Ya saudara, jadi Tuhan itu mempunyai selalu jalan keluar. Ya, jalan yang terbaik untuk dapat memelihara kehidupan Anda dan saya. Ya, caranya Tuhan sangat ajaib. Ya, dalam masa kekeringan, pencobaan, sakit penyakit, pekerjaan apapun yang saat ini lagi terpuruk. Ya, pasti mungkin Anda memikirkan ketakutan, kekhawatiran untuk anak-anak Anda, untuk hari depan Anda. Ya, tetapi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Ya, jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, ya, itu Tuhan berikan bagi umat yang dikasihinya. Dan ini saudara caranya sungguh ajaib. Ya, kisah seorang janda Sarfat mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, karena janda Sarfat ini dia mengalami kesusahan dan juga terjadi kekeringan di negerinya. Ya, pada waktu dia mengumpulkan kayu bakar untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang dimilikinya, ya, untuk menjadi roti bagi dia dan anaknya. Itu adalah persediaan yang terakhir dan dia pun sudah siap untuk mati karena kelaparan. Dan saat Nabi Elia meminta kepada janda itu untuk menyiapkan roti kepadanya dan persediaan yang ada, maka iman janda itu
tetap taat dan melakukannya. Hasilnya sungguh sangat indah ya saudara. Karena keadaannya tidak pernah mengalami kekurangan lagi. Ya. Hal ini terjadi hingga Tuhan kembali mengirimkan hujan seperti yang difirmankannya. Sehingga tidak ada lagi kekeringan. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin, haleluya. Ya, sering kita mendengar mujizat yang terjadi di suatu tempat atau ada seseorang yang menerima dan mengalami mujizat dalam hidupnya. Ya, karena Allah memang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah Anda sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukannya? Bahwa Tuhan sanggup memelihara Anda dan saya. Ya, bagaimana apabila Anda dan saya pada posisi seperti janda di Sarfat ini? Ya, sementara kita tahu bahwa apa yang ada di tangan kita itu mungkin yang terakhir yang kita miliki. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Elia bukan pergi ke satu tempat di mana orang yang hidupnya berkemakmuran, berkelimpahan. Tetapi Tuhan perintahkan dia datang kepada seorang janda yang mengalami kesusahan. Ya, demikianlah saudara, seringkali kita tidak bisa memikirkan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Ya, tetapi Elia taat dan dia melihat kuasa Tuhan terjadi. Bukan hanya bagi Elia, tetapi juga terjadi mujizat bagi janda di Sarfat tersebut. Oleh karena itu, tetaplah percaya akan kuasa Tuhan di dalam segala keadaan yang menerpa di dalam kehidupan Anda dan saya. Lihatlah bahwa perkara-perkara besar akan terjadi dan akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan menjadi satu kesaksian yang hidup. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, saudara. Mampukah kita menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ya, dan itu adalah saudara bukti daripada iman percaya kalau kita adalah biji mata Tuhan dan pasti Tuhan akan memelihara kehidupan umatnya. Ya, sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa keberadaan hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Asalkan kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Jadi di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7 tadi, itu merupakan akibat dari nasihat dan perintah dari ayat yang ke-6. Ya, janji ini harus dipahami dan berdasarkan konteks daripada firman tersebut. Saudara, ada seorang pemuda miskin, dia hidup di Inggris, ingin menjadi orang yang kaya. Ia mengumpulkan uang dan bermaksud untuk mengadu nasib berangkat ke benua Amerika. Dia berpikir di Amerika banyak pekerjaan yang membutuhkan keahliannya dan tenaganya. Setelah uangnya terkumpul, lalu ia pergi meninggalkan Inggris, negaranya, dengan kapal laut. Uang yang ia miliki hanya pas-pasan, yaitu hanya cukup untuk membeli tiket daripada kapal laut itu. Hari pertama di dalam kapal, ia merasa lapar. Tetapi dia tidak mempunyai uang yang cukup. Akhirnya ia tahan rasa laparnya. Hari kedua demikian, hari ketiga sama saja. Akhirnya dia tidak kuat lagi menahan laparnya. Ia berpikir, apapun yang akan dia lakukan, saya akan turun dan saya akan makan di restoran yang ada di dalam kapal tersebut. Kemudian dia memesan makanan yang sangat banyak. Setelah merasa kenyang,
Ia pun bersikap seperti seseorang yang mau membayar daripada uang yang makanan yang sudah dia beli. Ya, ia memanggil pelayan dan bertanya, berapa jumlah yang harus saya bayar? Dengan was-was di dalam hatinya, kalau dia diminta untuk membayar, sesungguhnya dia tidak memiliki uang. Pelayan menjawab sambil tersenyum, tenang Tuan, Tuan tidak usah membayar 1 sen pun. Sebab ketika Tuan membeli tiket kapal ini sudah termasuk makan 3 kali dalam sehari. Saudara, betapa kagetnya pemuda ini. Padahal dia sudah menahan lapar 3 hari. Mari kita koreksi diri. Ya, apa yang dialami oleh pemuda itu sering juga kita alami. Terkadang kita takut untuk mengalami kekurangan, kebutuhan kita sehari-hari, keperluan keluarga, kebutuhan sekolah anak-anak, ya, dan berbagai keperluan lainnya. Coba kita renungkan, Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya untuk menyediakan Anda dan saya tempat di surga yang kekal, tetapi juga untuk pemeliharaannya yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya itu menjadi cemas dan khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan selalu nyata bagi umat yang setia di dalam kita yang selalu mencari Tuhan. Ya, saudara, mari kita mau hidup benar. Lakukan daripada Anda membaca firman setiap hari dan berdoa memuji Tuhan. Ya, maka Anda akan mempunyai satu pengalaman pribadi yang indah. Dan Anda bisa merasakan betapa pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apakah Anda pernah mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman-pengalaman yang sudah Anda dapatkan? Apakah Anda juga menyadari bahwa hidup saudara dan saya sampai hingga pada hari ini adalah campur tangan Tuhan? Dan apa yang Anda ingin lakukan saat menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita semua? Apa yang kita mau lakukan setelah kita sadar, iya, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Mampukah kita untuk membayar kembali kepada Tuhan? Mampukah kita membalas kasih Tuhan? Saudara, yang Tuhan mau adalah berikanlah seluruh sisa hidupmu untuk Tuhan. Milikilah hubungan pribadi. Cintailah Tuhan yang kita sembah. Cintailah firman-Nya yang memberikan kekuatan setiap hari di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia pasti memelihara kehidupan Anda dan saya dengan sempurna. Sekali lagi, peganglah firman Tuhan. Bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Saudara, mampukah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak izinkan kita menjadi goyah. Ya, betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Meteraikanlah ayat firman ini di dalam hatimu dan di dalam hidupmu sebagai ayat emas yang saudara bisa baca berulang-ulang dan katakan berulang-ulang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar pada sore hari ini. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Yang sanggup memelihara kehidupan umatnya
karena dialah Jehovah Jireh. Buka hatimu saudara, kita akan menyanyikan bersama-sama. Allahku kan memenuhi. Dan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi. Terima kasih Tuhan. Keperluanku. Benar Bapa. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah belajar akan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Roh Kudus, mampukan kami dan bukakanlah mata rohani kami agar kami dapat melihat kuasa-Mu yang tetap ada menyertai kehidupan bagi setiap umat-Nya. Berkati ya Tuhan setiap pendengar akan firman Tuhan ini. Limpahkanlah berkat pemeliharaanmu. Limpahkanlah berkat perlindunganmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.